Ya, pemirsa, sebanyak 17 orang terdakwa kasus penganiayaan hingga menewaskan Brother Lucky Damo divonis 9 tahun bagi Perwira dan 6 tahun penjara bagi Bintara dan Tamtama, disertai pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat serta restitusi sebesar 544 juta rupiah. Kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Ketua Tim Penasihat Hukum Keluarga Brother Lucky, Ahmad Bumi, kemudian juga pakar hukum pidana Unsud Hibnu Nugroho, serta Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS atau BAIS tahun 2011-2013 Laksamana Muda TNI Purnawirawan Sulaiman Ponto. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik, ada Anissa di studio. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya pertama langsung saja ingin ke Pak Ahmad Bumi terlebih dahulu. Pak Ahmad, dapat disampaikan sebetulnya respon dari keluarga setelah adanya putusan ini dibacakan, kemudian juga vonis penjara, pemecatan, begitu juga dengan bahkan adanya restitusi. Seperti apa respon keluarga? Apakah ini sudah mendekati dari keadilan yang diharapkan oleh keluarga, Pak Ahmad? Ya, baik. Soal putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tadi dalam 3 berkas itu sesuai dengan yang dituntut oleh auditor. Kemudian dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim itu sesuai dengan dakwaan pasal 131. Kalau dakwaan 131, ancaman maksimalnya adalah 9 tahun. Kemudian ancaman paling rendah adalah 4 tahun. Oleh karena itu putusan tadi pada berkas perkara kedua untuk 17 terdakwa, mereka ini adalah pelaku turut serta. Itu dijatuhi putusan 6 tahun. Penjara itu dengan tuntutan auditor. Kemudian terdakwa yang lain juga sesuai dengan tuntutan auditor. Oleh karena itu, bagi keluarga korban itu sudah sangat adil sesuai dengan dakwaan yang kita dikunci dengan ancaman maksimal 9 tahun itu. Oke, baik. Jadi keluarga terdakwa cukup puas karena dijatuhi juga dengan hukuman tambahan berupa PTDH kepada 22 terdakwa. Baik, ini sudah sangat mewakili dari rasa keadilan yang diharapkan oleh pihak keluarga. Kalau begitu saya juga ingin tahu pendapatnya dari Prof. Hibnu. Prof. Hibnu, kalau dari kacamata hukum pidana bagaimana menurut Anda? Apakah hal ini juga sudah tepatkah? Kemudian juga sudah memenuhi asas keadilan juga, Prof. Hibnu? Kemudian juga dari perbedaan hukuman kita tahu ada yang 9 tahun penjara itu khusus bagi perwira dan juga 6 tahun penjara untuk Bintara dan juga Tamtama. Menurut Anda seperti apa, Prof. Hibnu? Ya, ini Pak, kita melihat keadaan korban Pak Ahmad Bumi itu diwakili auditor atau negara. Ini yang meletakkan bahwa peradilan kita itu memang masih ke arah sivil. Nah, oleh karena itu dalam hal auditor itu melihatnya dari aspek subjektif tapi juga objektif. Subjektif mewakili negara. Dengan demikian, kalau kita lihat dari tuntutan yang dilakukan, pasal 131 KUHP M itu memang itulah yang diatur sebagai bentuk ketika dikarenakan militer melakukan tindakan yang menyebabkan luka, militer yang menyebabkan tindakan meninggal dunia, itu adalah 4 tahun, 6 tahun, dan 9 tahun. Nah, oleh karena itu dengan pembuktian yang dilakukan dalam suatu persidangan, tampaknya memang sudah terbukti semua. Dan yang menjadi catatan tidak ada pertimbangan yang meringankan. Ini yang menarik dan juga tidak patut untuk dipertahankan bagi anggota prajurit. Ya, ini saya kira sesuatu yang saya kira penilaian hakim yang sangat objektif. Dengan demikian sebagai putusan ini sebagai aspek deteren terhadap anggota-anggota lain yang dimungkinkan berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan serupa.
Karena suatu pemidanan kita itu kan aspeknya kan aspek memang pembalasan, tapi juga restitutif kan itu Mbak. Dengan demikian kalau kita lihat putusan hari ini selain pembalasan yang ditentukan dalam dakwaan itu diaminkan, tapi juga ditambahkan restitusi, pengembalian denda kerugian yang ditimbulkan oleh si korban. Saya kira ini memang suatu yang cukup menarik dan memberikan suatu efek jerah mudah-mudahan kepada dimungkinkan tindakan-tindakan lain yang mungkin terjadi. Baik, lantas tanggapan dari Pak Soleman seperti apa Pak Soleman? Apakah vonis ini juga sudah dinilai tegas bahwa kekerasan di tubuh militer ini memang tidak bisa lagi ditoleransi sebagaimana putusan yang kita lihat pada siang hari ini Pak Soleman? Kita tidak usah lihat kekerasannya, kita lihat aja putusannya. Kekerasannya kayak apa kan maksimum putusannya itu. Ya sudah sesuai dengan putusan, dengan perbuatan dan dakwaan sudah sesuai. Kan sudah itu. Ya memang begitu, sudah begitu. Itu risiko. Oke. Dan semua tentara udah tahu lah. Itu risiko. Oke. Dan tidak diperbincangkan lagi, sudah selesai. Baik, Pak Soleman. Baik, Pak Soleman, kita tahan dulu dan juga Prof. Hipnu maupun juga Pak Bubi, kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu berikut ini. Nanti akan kita lanjutkan dialognya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bagi yang menunaikan, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah masih terhubung bersama dengan kami di Berita Satu Utama. Kalau begitu selanjutnya saya ingin ke Pak Bubi. Pak Bubi, tapi kalau kita lihat begitu meskipun dari pihak keluarga ini juga sudah menyatakan puas, namun secara hukuman dari hukuman penjara diputuskan 9 tahun dan kemudian juga beberapa diantaranya juga 6 tahun penjara. Apakah sudah dianggap
proporsional Pak Bumi, dengan catatan adalah hilangnya nyawa dari Prada Luki Pak Bumi. Oh iya, jadi kita patokannya pada dakwaan yang sudah dibacakan oleh auditor dalam persidangan. Pasal 131 itu ancaman maksimalnya 9 tahun. Hanya pada berkas perkara pertama dan kinya Pak Faisal Ahmad itu 131 junto juga dengan pasal 132 pembiaran. Oleh karena itu berkas perkara pertama Pak Faisal Ahmad itu lebih tinggi dari yang lain. Di berkas perkara kedua 17 terdakwa itu 2 perwira kenanya maksimal 9 tahun. Yang lainnya adalah 6 tahun. Sementara pada berkas perkara ketiga 4 terdakwa itu ancamannya adalah yang diputuskan oleh majelis hakim adalah 6 tahun 6 bulan. Itu lebih tinggi. Saya pikir putusan majelis hakim tadi itu adalah putusan yang itu bukan kebetulan, tapi itu sudah menjadi konsekuensi logis yang dilihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam kebiasaan itu, biasanya majelis hakim menjatuhkan putusan itu tidak selalu sesuai. Baik, Pak Bumi. Baik, tampaknya terputus. Pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi. Kalau begitu saya akan melempar ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tapi ini kan kita ketahui bahwa hakim menyatakan para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Apakah konstruksi dari penyertaan dan juga ada akibat kematian dalam perkara ini sudah tepatkah, atau dari kacamata hukum pidana seharusnya ini bisa masuk pada kategori pidana yang jauh lebih berat, Prof. Hipnu? Ya, begini Pak, mempelajari pidana militer, hukum pidana militer, acara pidana militer, itu merupakan lex spesialis daripada ketentuan hukum pidana umum. Oleh karena itu sebagai lex spesialis, maka ini adalah suatu kekecualian yang diatur tersendiri dalam KUHP militer dan hukum acara pidana militer. Karena apa? Ini tindakan-tindakan melawan hukum, tindakan ini kan tindakan dalam dinas, bukan tindakan di luar dinas, gitu Pak. Kalau tindakan dalam dinas, tadi sudah diatur sedemikian rupa pasal 3131. Tapi kalau tindakan itu di luar dinas, nah itu mungkin bisa lebih besar, lebih tinggi. Bisa kena pembunuhan berencana, bisa mati dan sebagainya. Ini yang harus bedakan. Oleh karena itu kalau kita melihat sebagai lokus dan tempus deliktinya dalam kasus ini, adalah militer yang dalam dinas melakukan tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka atau yang menyebabkan mati. Nah, itu yang menjadi koridor. Jadi tidak bisa ditarik-tarik keluar, kan itu. Karena suatu perbedaan dengan pidana umum dan pidana militer. Dan ini sudah berat, Mbak. Kalau kita tadi sudah maksimal, apalagi ditambah PTDH, apalagi ditambah restitusi, itu pidana tambahan. Ini saya kira suatu yang hakim melihat prospektif sekali untuk melihat keadaan si korban. Baik. Nah, kalau begitu Pak Soleman, kita kalau membuka kasus ini, artinya ini kan kembali membuka praktik senioritas yang cukup keras begitu ya. Tapi kalau menurut Pak Soleman, apakah akar masalahnya Pak Soleman ada pada kulturkah, sistem pendidikan-kah, atau memang ada kelemahan pengawasan komando di sana Pak Soleman? Ya memang kulturnya begitu. Ya karena militer itu berhadapan dengan kill or to be killed. Maka persiapannya, ya dia harus menyiapkan manusia itu untuk sewaktu-waktu, jangan sampai dia dengan mudah dibunuh orang kan. Jadi apapun bisa berubah dunia ini, tetapi ketika kill or to be killed tidak berubah, maka militer pun akan menyiapkan manusianya untuk berhadapan dengan situasi itu. Apapun risikonya, mati sekarang mati nanti kan sama aja. Tapi persiapannya akan seperti itu. Gitu. Baik. Baik, kalau begitu saya juga ingin tanggap aja dari Pak Bubi. Pak Bubi, ini kan kalau kita lihat bahwa kemudian hakim memutuskan para terdakwa juga harus membayar restitusi begitu ya. Seperti yang sebelumnya sudah di-mention oleh Prof. Hipnu bahwa restitusi ini juga menjadi satu hal yang patut
dilakukan juga, apakah keluarga juga melihat bahwa korban ini sudah merasakan hak-hak korban sudah terakomodirkah dari restitusi yang disebutkan ini, atau memang masih ada sesuatu hal yang perlu ditegaskan lagi di sana? Oh ya, baik. Jadi soal restitusi itu adalah hak korban yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan kali ini kita sangat bersyukur, apresiasi pada majelis hakim yang bisa mengakomodir restitusi yang diajukan oleh pihak auditor. Jadi restitusi ini beda dengan biaya santunan yang diberikan oleh para pelaku ketika korban itu sudah meninggal dunia. Iya. Seharusnya bantuan seperti itu ketika korban sudah tidak berdaya lagi itu harus didahulukan. Kenapa menunggu korban harus meninggal dulu baru dilakukan pertolongan seperti itu? Oleh karena itu kita dari pihak keluarga korban sangat berterima kasih kepada majelis hakim yang sudah sangat adil di dalam memberikan putusan ini. Karena kalau kita bicara hukum itu seperti dua hal yang saling bertentangan. Kalau kita bicara kepastian, semakin pasti semakin tidak adil. Kemudian kalau kita bicara keadilan, semakin adil semakin tidak pasti. Oleh karena itu majelis hakim harus mengakomodir, mempertimbangkan semua aspek. Salah satu aspek yang terpenting adalah aspek korban dan keluarga korban. Ini yang kita anggap majelis hakim telah menyelami batin, perasaan dari pihak keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum untuk selama-lamanya, yang bersumber dari perbuatan para terdakwa. Oleh karena itu, bagi keluarga dengan diakomodirnya restitusi itu adalah suatu terobosan yang luar biasa, di mana mereka pergunakan pendekatan terhadap hak-hak korban yang selama ini sudah diatur di dalam undang-undang itu. Baik. Ya, Ma. Oke, baik. Kalau begitu, kita kalau berbicara ke depan, saya ingin ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, ini kalau kita lihat karena kasus Prada Luki juga menambah daftar panjang kekerasan di lingkungan militer. Lantas apakah sudah saatnya menurut Anda evaluasi serius dari sistem pembinaan, kemudian juga pengawasan prajurit, bahkan hingga wacana reformasi hukum pidana militer ini juga sudah seharusnya perlu dilakukan dengan segerakah, Prof. Hipnu? Ya, memang begini Mbak. Jadi kalau kita diskusi tentang kekerasan, ini ada Pak Ponto. Jadi itu warisan pendidikan. Ketika itu sejarahnya adalah kalau Belanda knil, tapi kalau Jepang peta. Konon dari hasil itu, zaman knil itu lebih bagus katanya, lebih progresif dan lebih tepat gitu loh. Tapi dalam peta itu tampaknya kekerasan yang luar biasa. Nah, itu yang dibawa ke sana. Dengan demikian kalau kita lihat sebagai bentuk dinamika sekarang, itu sebetulnya sudah tertib Mbak. Kalau kita bicara diskusinya dengan teman-teman bapak-bapak TNI itu sudah menghantam itu nggak boleh. Tapi memang di sini ada lagi terkait dengan tadi Pak Ponto tadi, situasi dalam rangka pembinaan, situasi dalam nanti suatu kekuatan kan itu. Nah, ini yang tafsirnya kadang-kadang berbeda-beda gitu loh, berbeda-beda karena ada suatu orang yang kadang-kadang dikatakan itu sudah manut, tapi ada yang menyatakan harus dihantam dulu lah. Disinilah suatu perbedaan kultur yang mungkin kultur ini harus betul keras sehingga membentuk suatu gembelengan yang kuat, tapi tampaknya kebablasan. Lah, disinilah saya kira konsep kebablasan dalam suatu pembinaan sistik itu saya kira harus terukur ke depan, pengawasan ke depan dan sebagainya. Dengan demikian hukumannya sekarang ini saya melihatnya sebagai bentuk retributif, sebagai pembalasan, tapi juga sebagai bentuk restitutif karena terkait dengan pemberian restitutif tadi. Jadi ada dua dimensi yang menjadikan satu kesatuan yang menjadikan mudah-mudahan ini menjadikan evaluasi dan menjadikan cermin kepada
anggota-anggota yang lain untuk tidak melakukan tindakan seperti itu. Baik. Baik, kalau begitu saya juga ingin tahu pandangannya dari Pak Ponto. Pak Ponto, ke depan langkah yang paling mendesak apa yang harus dilakukan TNI agar kematian prajurit akibat kekerasan di internal ini tidak terus berulang, Pak Ponto? Seniornya semakin pintar untuk mengukur anak buahnya sampai sejauh mana kekuatannya di dalam pembinaan, kan itu aja. Karena itu tadi Pak Hipnu sudah bilang, kita berbeda-beda. Mendidik orang Batak, mendidik orang Papua, mendidik orang Jawa itu beda. Demikian juga bagaimana orang Batak mendidik kita, orang Papua mendidik kita, orang Jawa mendidik kita. 3 hal yang berbeda. Nah, kalau ketemu yang orang Batak ya siap-siap aja diinjek-injekin. Ya karena memang dasarnya begitu. Tetapi kalau dapat orang Solo, oh ya lain lagi. Ya kan, ya itulah beda susahnya Indonesia. Padahal aturannya kan sama. Sama. Ya aturannya sama. Belum lagi dihadapkan kita disiapkan untuk apa. Kan begitu. Jadi ya kembali lagi itu apa ya udah nasib. Karena kita tidak bisa memilih atasan saya siapa waktu itu. Demikian juga saya tidak bisa memilih bawahan saya siapa waktu itu. Saya akan sakit kepala ngurusi orang Solo sama ngurusi orang Papua, ngurusi orang Medan, bingung. Kalau ketemu 3 itu, mana yang mau gaya mana yang mau saya siapin itu? Itu sangat hal itu saya kasih contoh 3 itu. Karena itu yang paradoks betul-betul. Belum lagi yang lain-lain itu. Lagunya aja Solo itu kan Putri Solo melakukannya kayak macan luwe katanya. Ya, kan coba kayak apa? Yeah. Kalau dia berjalan kayak macan luwe, apa enggak kita tendang itu? Cepetan. Nah, Baik. ya kan gitu itu. Baik. Jadi itu seni. Dalam seni itu kalau terjadi kecelakaan itu namanya nasib. Tapi yang jelas di dalam hati seorang atasan tidak ada satupun rencana untuk melaksanakan membuat anak buah itu meninggal. Baik. Tapi bagi seorang atasan selalu menyiapkan anak buahnya menjadi dalam performa terbaik untuk bisa berhasil bersama. Itu saja. Oke, baik. Kita harapkan tentunya kasus ini menjadi bahan evaluasi di lingkungan militer ke depannya. Kita tidak harapkan kemudian ada kasus-kasus berikutnya yang sama seperti ini. Kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan yang sudah dibagikan Prof. Hipnu, Pak Soleman, dan juga atas informasinya yang sudah dibagikan juga Pak Ahmad Bubi. Salam sehat selalu.